kita lanjutkan untuk pemasaran internasional atau pemasaran global. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang pemasaran, tentunya hal yang dilakukan sebelum adanya proses pemasaran itu adalah proses perencanaan. Baik ketika kita melakukan pemasaran, melakukan pembelajaran atau yang lain sebagainya, itu butuh yang namanya perencanaan. Jadi sesuatu yang direncanakan itu adalah ketika kita sudah merencanakan sesuatu, itu kita tahu jalannya. Ketika kita tidak merencanakan sesuatu, maka kita merencanakan kegagalan. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya perencanaan itu sangat penting, karena ketika kita bekerja sendiri, kita tahu value atau tujuan kita mau kemana. Tetapi ketika kita bekerja secara tim, bahkan jangkauannya itu luas, maka kita perlu melakukan perencanaan. Untuk apa? Untuk menyamakan visi dan misi dalam proses pemasaran global. Ada beberapa konsep kunci untuk memahami peluang dan tantangan pemasaran global. Nah, yang pertama adalah adanya strategi. Jadi yang namanya perencanaan itu butuh yang namanya strategi. Dan di setiap perusahaan itu pasti punya strategi yang berbeda. Yang kedua adalah kepekaan lingkungan. Nah, jadi strategi tersebut juga harus melihat lingkungan dari pangsa pasar kita. Bagaimana lingkungannya, bagaimana kita memperlakukan pangsa pasar itu harus kelihatan. Ya. Yang ketiga adalah perusahaan dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita melakukan pemasaran global, kita pasti skalanya itu lebih besar daripada ketika kita berjualan di lingkup lingkungan saja, ya, atau bagian dalam kota saja. Berikutnya adalah pengaruh yang mempersatukan dan membedakan. Ya. Jadi di setiap daerah atau negara itu tentunya pasti akan ada persamaan dan juga ada perbedaan. Ya. Perusahaan itu juga harus mampu mengidentifikasi apa yang sama, apa yang berbeda itu juga harus kita lihat. Yang kelima adalah pengelompokan, segmentasi, dan target pemasaran. Nah, ini adalah hal yang paling penting di dalam proses pemasaran, baik itu pemasaran internasional atau pemasaran dalam negeri, ataupun pemasaran di lingkup masyarakat atau lokal. Karena apa? Karena pengelompokan, segmentasi, dan target pemasaran itu akan membuat kita lebih mudah dalam melakukan pemasaran. Ya. Istilahnya kita tidak menawarkan sisir pada orang yang tidak punya rambut. Nah, apakah itu bisa? Ya, jawabannya bisa. Tetapi itu butuh effort dan juga kemungkinan untuk berhasilnya itu cenderung lebih kecil. Berbeda halnya ketika kita menawarkan sisir kepada orang yang memiliki rambut panjang. Nah, itu pun akan berbeda. Ya, maka perlu adanya pengelompokan, segmentasi, dan target market ini agar tepat sasaran. Yang keenam adalah daur hidup produk. Ya, jadi satu produk itu tidak mungkin akan survive selamanya. Pasti akan ada masa di mana produk tersebut itu sudah mencapai titik penjualannya. Maka kita perlu membuat inovasi yang menyadari adanya dari produk ini, ya, sehingga kita perlu melakukan inovasi-inovasi tertentu untuk mempertahankan positioning kita. Nah, kita bahas satu persatu ya. Di dalam proses kunci tadi, ya, kita jabarkan dalam hal adalah selalu di dalam proses pemasaran itu adalah kita bersumber pada customer oriented. Ya. Maksudnya apa? Ya, kita berbisnis atau melakukan pemasaran itu adalah untuk proses untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. Jadi maka kita perlu melihat ya, kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Nah, kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap negara dapat berbeda-beda. Ya. Perusahaan harus memahami perbedaan ini dan menyesuaikan produk, harga, promosi, dan juga distribusi mereka sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen di setiap pasar. Nah, contoh yang terlihat, ya, contohnya adalah produk makanan atau khususnya Indomie.
ketika kita keluar negeri itu akan memiliki rasa, bahkan kemasannya juga akan berbeda, bahasanya berbeda, bahkan untuk beratnya itu juga berbeda, tergantung dari pangsa pasar masing-masing, tergantung dari pangsa pasar masing-masing, dan harganya pun juga cenderung berbeda. Kenapa demikian? Karena yaitu daya beli setiap negara itu berbeda-beda, maka disesuaikan. Bahkan ada di satu negara itu Indomie itu menjadi alat tukar atau barang yang mewah di daerah sana. Budaya dan adat yang kedua adalah budaya dan adat istiadat. Nah, setiap negara memiliki budaya dan adat istiadat yang unik. Perusahaan harus memahami perbedaan ini dan mempertimbangkan faktor budaya dan adat istiadat dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Nah, jadi ketika kita masuk di satu negara, tentunya kita harus mempelajari dulu budayanya seperti apa. Nah, apakah budayanya itu bebas, atau ada larangan, atau ada bahasa yang tabu diucapkan di sana, dan lain sebagainya. Itu pun kita perlu tahu. Untuk apa? Agar ketika kita membuat konten pemasaran atau konten marketing, itu kita tidak menyinggung adat istiadat di sana, dan kita mampu menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah sana. Berikutnya adalah peraturan dan hukum. Nah, setiap negara memiliki peraturan dan hukum yang berbeda-beda dalam hal pemasaran dan perdagangan internasional. Ya. Perusahaan harus memahami peraturan dan hukum di setiap pasar untuk menghindari pelanggaran hukum dan masalah hukum yang dapat menghambat operasi bisnis internasional mereka. Nah, contoh yang lagi hype saat ini ada yang namanya Bitcoin atau ya uang digital. Nah, ketika kita beli di lokal, nah itu pajaknya cuma 0,5%. Ya, tetapi ketika kita beli dari luar negeri, ya maka bunganya bisa sampai 10-15%. Sehingga apa? Sehingga kita perlu tahu hukumnya seperti apa. Terkadang ketika kita melakukan pemasaran pun juga sama. Ya. Ada beberapa negara itu yang ketika produk-produknya itu berbentuk kesehatan, ya, itu tidak boleh masuk. Biaya cukainya begitu mahal. Maka perusahaan juga harus mampu menyesuaikan harga jual dan juga HPP-nya. Berikutnya adalah tantangan logistik. Ya. Ini tantangan yang dulu di awal-awal tahun 2000-an itu begitu sulit. Karena apa? Karena minimal pengiriman itu adalah satu kontainer. Dan itu pun begitu besar. Tapi saat ini pun satu box, dua box itu pun sudah bisa dikirimkan. Mengirimkan produk dari satu negara ke negara lain dapat melibatkan banyak tantangan logistik, ya, seperti perbedaan infrastruktur, biaya transportasi yang mahal, dan masalah kepabeanan. Perusahaan harus memahami tentang logistik ini dan mencari solusi untuk mengoptimalkan rantai pasok mereka. Nah, ini yang lagi rame juga di TikTok, itu ada salah satu kolektor mainan, ya, yang dia dikirimi sama sahabatnya dari luar negeri. Dia nggak beli nih. Tetapi ternyata ada pemeriksaan di di bea cukai. Sehingga apa? Sehingga dia harus membayar pabeannya. Ya. Ternyata masalahnya adalah penafsiran dari bea cukai itu 2 kali lebih mahal dari harga aslinya. Sehingga apa? Sehingga ya pajaknya begitu tinggi. Ya, tetapi karena adanya nego dan lain sebagainya, itu bisa lolos. Akhirnya bisa lolos dengan berbagai macam drama. Nah, poinnya adalah kita juga harus tahu bagaimana ketika kita, oh ini laku nih di Belanda, ini laku di Jerman, tapi kita nggak tahu ternyata barang tersebut itu lebih mahal di pabeannya, ya, sehingga apa? Sehingga deal-dealannya itu tidak masuk dalam surat perjanjiannya. Nah, itu pun juga perlu dipertimbangkan. Berikutnya adalah persaingan global. Ya. Persaingan dalam pasar global dapat sangat intens dengan perusahaan dari seluruh dunia yang bersaing untuk memenangkan pangsa pasar. Perusahaan harus mampu mengembangkan strategi yang efektif untuk membedakan produk mereka dan bersaing di pasar global. Nah, jadi di dalam proses pemasaran itu kita juga harus tahu produk pesaing, bukan untuk menjatuhkan, tapi kita melihat sisi mana yang bisa kita masuki. Bahkan yang rame di iklan itu adalah Pepsi dan Coca-Cola, yang seakan-akan mereka saling sindir.
Padahal itu adalah apa ya, semacam pemasaran yang unik karena yaitu produknya sama tapi konsepnya yang berbeda, seakan-akan berbeda. Dan itu pun bukan membuat salah satu jatuh, tetapi semuanya naik